baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang kami muliakan, Ketua Panitia Bapak Haji Lasmono, yang dari siang tadi saya tunggu-tunggu, nggak ada masuk WA, nggak ada telepon, sibuk orang ngajian budaya ini. Sampai habis maghrib tadi saya baru WA. Saya pun minta nomornya Pak Ustadz ke Ustadz Lukman, nggak punya nomor beliau yang WA. Alhamdulillah ternyata jadi. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Rapa Lembur, Bapak Haji Akil Purwanto, yang sudah diambang kehabisannya ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah beliau selama beliau menjabat di Rapa Lembur senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diberikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan tambah kata. Amin. Yang memuliakan Akhirul Karim Karim Ayahanda Bapak Kusmindar, Bapak Kiai Kusmindar. Beliau ini satu kawasan dengan saya, satu daerah dengan saya asalnya. Beliau Sukawiti, desa Sukawiti. Kalau saya desa
Madiun. Yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tidak ketinggalan sahabat saya Akhirat dari Umul Karim Mas Bin Prabowo, jangan jauh dari Anikmah sana. Yang kami muliakan grup Habsi namanya apa? Fatimah Az-Zahra. Wis sawi rene makane lali. Grup Habsi napa Samroh niku? Habsi nggih. Kok mirip-mirip samrane tek cer. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Puji dan syukur benar kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan setiap kali kita bangun tidur kita diajarkan untuk membaca doa. Ya, itu juga menjadi ajaran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kafir berdoa. Kafir berdoa itu artinya banyak mendekatkan diri kepada Allah, bersandar, menyandarkan keimanannya, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh dengan kita. Nah, basarun walakin lakal basar. Yes. Semuanya namanya apa? Saya baca tolong dituliskan. Muhammadun basarun lakin lakal basar. Bahwa kalian butuh bainal hajar. Muhammad itu manusia. Ya, sampai situ saja. Kegiatan kabar. Muhammad itu adalah manusia. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita. Apa dikira Nabi Muhammad itu malaikat? Bukan. Malaikat apa? Kanjeng Nabi Muhammad juga manusia seperti kita. Makanya Nabi Muhammad itu juga mengalami lapar, lupa, punya hutang benar. Buatan ya alhamdulillah. Ibu punya hutang benar. Alah, awal jawab asli isin. Apa buatan nanti gang punya hutang? Kanjeng Nabi juga punya hutang, juga pernah lupa. Satu ketika Kanjeng Nabi melaksanakan sholat zuhur. Ketika melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba biasanya sholat zuhur itu berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Ini tiba-tiba Kanjeng Nabi melaksanakan 2 rakaat. Kaget jamaah. Di depannya itu ada akabir sahabat, ada para sahabat yang ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Biasa kalau orang-orang depan itu orang tokoh-tokoh semua, gitu. Oh, ada Pak Ades, ada Pak Lasmono, ada Pak Sedan, tokoh-tokoh yang lain. Yang belakang-belakang biasanya orang-orang yang suka nyurahin. Nggih. Mau nasi jebol ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi melaksanakan sholat zuhur jadi 2 rakaat, orang-orang yang di depan tidak berani mengingatkannya. Karena apa? Takut bahwa nanti sholat itu memang benar-benar ringkas, atau sholat itu sengaja dibuat oleh Kanjeng Nabi untuk mendidik kepada kita. Nah, ada satu orang di belakang, ada satu sahabat di belakang itu namanya Dzulyajain. Teriak dia, wahai Muhammad, bukan Nabi, bukan, dia memang orang dari Arab Badui. Makanya dia kurang sopan. Arab Badui itu kalau pada Kanjeng Nabi itu tidak mau memanggilkan dengan Nabi, tidak mau memanggilkan dengan Rasulullah, tapi langsung dengan namanya. Wahai Muhammad, engkau lupakah atau memang engkau sengaja kau kurangi? Ya, karena Kanjeng Nabi
Muhammad tidak merasa lupa, aku tidak merasa mengurangi sholat ini, dan aku juga tidak merasa lupa. Kemudian jawab Nabi berkata, wahai Muhammad, engkau ini lupa sholat yang sebelumnya zuhur itu 4 rakaat, ini kau kejalan 2 rakaat. Sampai teriak-teriak. Biasanya itu kalau orang yang apa namanya lahir jelata sering teriak-teriak nih, Pak Maldis sering teriak, tapi kadang-kadang didengar ada Pak Kades Ibu. Macam mana pantar aja Pak. Maka melihat sahabat Yatin berteriak seperti itu, Kanjeng Nabi melihat sahabat-sahabat yang di depan. Jangan-jangan betul itu kata Yatin. Kanjeng Nabi melihat sahabat Abu Bakar, melihat Abu Bakar pun mengangguk. Melihat sahabat Umar pun mengangguk. Sahabat Utsman pun mengangguk. Sahabat Ali pun mengangguk. Semuanya mengangguk. Maka kemudian sahabat kemudian Kanjeng Nabi Muhammad langsung menghadap kiblat dan melanjutkan sholatnya menjadi 4 rakaat. Nah ini. Kemudian karena yang menegur itu dulu dan masih belum ada syariat tentang cara kita menegur ya. Kalau biasanya orang sholat yang salah, misalkan Pak Yai Kisnendar di depan, kemudian dia 4 rakaat menjadi 2 rakaat, biasanya kita ingatkan dengan apa itu? Mengucapkan subhanallah. Maka kemudian para ulama membuat kajian. Oh, ini kuncinya. Ketika ada imam yang salah dalam melaksanakan sholatnya, maka kita ingatkan. Dan plus jangan hanya mengingatkan. Kalau mengingatkan saja jadi batal sholatnya. Ini perlu digarisbawahi. Kalau sekedar mengingatkan jadi batal sholatnya. Tapi harus dibersamai dengan niat zikir. Nah itu jarang disampaikan, hanya sekedar mengingatkan. Nah ini sudah dapat ilmunya, harus ditambahkan. Niatkan dalam hati pandangan untuk berzikir, jangan hanya mengingatkan. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muhammadun basharun lakin la kal bashari. Muhammad itu manusia biasa seperti kita juga. Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah punya hutang. Satu ketika di saat Kanjeng Nabi Muhammad berjalan bersama Sayyidina Utsman, dihadang oleh orang yang menghutaninya. Hei Muhammad, mana hutangmu? Bayar sekarang juga. Loh, hutang kan belum jatuh tempo, kok sudah kamu minta? Tidak bisa. Aku tidak mau tahu soal itu. Yang jelas hari ini saya perlu untuk keperluan saya. Bayar sekarang juga. Melihat seperti itu, Sayyidina Utsman geram. Hei, berapa hutangmu? Jangankan hutangmu, kumpulmu pun saya tuh beli. Tapi tidak dalam begitu. Itu biar ada tambahan saja. Maka seketika itu dibayar juga hutangnya Nabi Muhammad. Lunas kan hutangnya dan Muhammad. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad pun juga punya hutang. Bukan kita saja yang punya hutang. Berarti kalau kita hutang ada syaratnya Pak Kiai. Ada sunahnya. Tapi jangan sering-sering. Kita punya hutang banyak ya? Halo? Banyak betul? Banyak. Hutangnya di bank atau di rentenir atau di tetangga. Terus dari hutang betul-betul. Ya, kalau memang kita perlu ya kita harus
kesulitan. Apalagi untuk mengembangkan usaha, kita perlu bekerjasama dengan bank biasanya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kanjeng Nabi Muhammad itu sifatnya adalah pemaaf. Ya. Satu ketika ada seorang kafir Quraisy namanya Suraqah. Suraqah membentangkan pedang di saat perang dengan Kanjeng Nabi. Membentangkan pedang sudah di hadapan Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, kalau sudah aku bentangkan pedang di atas kepalamu ini, kamu mau minta perlindungan kepada siapa? Kanjeng Nabi juga tidak langsung tidak langsung minder. Tetap Allah lah yang akan melindungiku. Seketika itu pedang itu langsung jatuh. Kalau panjenengan misalkan punya musuh jenengan itu bawa pedang, pedangnya jatuh, kira-kira panjenengan habisi atau panjenengan ambilkan pedang itu? Tentu dihabisi kalau kita kan. Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi justru malah diambilkan pedangnya, dikasihkan lagi ke Suraqah. Banyak saudara-saudara yang mencemooh, memfitnahkan, bahkan mengharamkan peringatan-peringatan seperti ini. Padahal di dalam maulid ini, di dalam peringatan maulid, ada banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah yang kita praktekkan. Yang pertama sedekah, jagung, monggo kalian sampai dimakan jagungnya, jangan lupa baca bismillah. Kalau sungkan, kita ya seorang ibu-ibu yang entek, orang piring. Monggo Pak Kades, monggo di samping. Ya. Alhamdulillah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalam peringatan Maulid. Yang pertama adalah sedekah. As-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu mencegah bala. Kita dulu diajarkan masa kecil saya dulu. Saya masa kecil seperti ini, Bu, Pak. Senang kalau pas diundang pada seorang kendurannya itu jajan pasar. Yang kemudian dikemas jajan pasar itu dalam rangkaian acara sepasaran tasyakuran oton, nah itu tasyakuran oton. Dengan niat apa? Dengan niat supaya anak saya, ya yang menyajar itu, saya niat ini anak saya tak sedekoi pada saat hari wekton. Wekton paham ora paham dulu. Paham ya? Hari lahirnya itu loh. Iya, main minggu pagi barang itu loh. Ulang tahun, ya. Atau kalau tidak ulang tahun itu selapanan. Nah itu dikasihkan ke orang-orang yang anak-anak itu. Jajan pasar sopan anak-anak itu kalau dikasih jajan. Nah, dengan tujuan apa? Supaya tertolaklah balak-balak yang menimpa pada kita. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Kalau kita sering bersedekah, balak itu pasti terjauhkan. Pak Lasmono misalkan punya tetangganya itu rotok uangnya. Artinya ketika Pak Lasmono itu punya harta, beli motor gitu saja, enak sing iri. Nah, caranya Pak Lasmono mendekati bagaimana? Ya kita berikan sedekah. Makanya kita diajarkan ketika kita punya sesuatu yang baru, kita berikan tasyakuran berupa makanan atau berupa apa kepada tetangga. Ini salah satu tujuan untuk menolak bahaya. Kalau nggak gitu, motor Pak Lasmono nggak lama hilang itu nanti. Soal tanggane atau tanggane sering. Misalkan, tapi alhamdulillah kayaknya tangganya Pak Lasmono sangat akur-akur ya. Kalau putih, jamaah, absi, apa tadi namanya? Fatimah, Azharo, Samun, iya.
Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Uswatun hasanah. Minyak di teman-teman kalau dimaknai bahasa Jawa ini. Sesungguhnya gitu bahasa Indonesia. Sesungguhnya terdapat di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Makanya semua kegiatan Rasulullah, baik itu perkataan maupun perbuatan atau ketetapan kanjeng Nabi, semuanya adalah wajib kita ikuti. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Salah satu suri tauladan kanjeng Nabi adalah tata cara makan. Ini yang sering kita terlupa terhadap tata cara makan. Pertama yaitu berdoa. Nah, kita kembali lagi ke berdoa tadi. Kalau doanya mau makan, saya yakin semuanya hafalnya. Coba bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo tidak dititipin wis berdoa wis sana niku. Nah, kemudian caranya makan kanjeng Nabi bagaimana? Ini yang perlu kita ikuti. Kanjeng Nabi itu makan dengan tiga jari, tidak langsung dimanja. Nah, karena apa? Di sana dahare kanjeng Nabi, makannya kanjeng Nabi pakai kurma. Nah, kalau di sini makan jagung dengan 3 jari, ya harus itu makan calon terus. Sama ketika panjenengan di sini makannya pakai nasinya kecil-kecil, pakai 3 jari, ya oleh apa meneh, tanduk sayur, soto, tambah nama bare saja merampungnya. Nah itu artinya apa? Yang diambil sunnahnya itu bukan pas harus perbuatannya bukan, tapi makna yang tersirat di dalamnya. Apa itu makna yang tersirat? Yaitu ketika makan kanjeng Nabi itu sedikit-sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kebalikannya. Oke Pak. Sampai lemu-lemu makanya itu kita semoga segar orang pun ini. Saja. Satu komunitas jamnya rupiah para suker orang praktis tak rupiah, alhamdulillah berkumpul di Tenggarong dan menyeluruh di Indonesia, namanya jamnya rupiah Aswaja. Nah besok itu ada pelatihan praktis rupiah dan ijazah guru. Alhamdulillah guru kami sudah hadir di Tenggarong sore tadi. Besok diadakan pelatihan mulai jam 8. Silakan panjenengan kalau berkeinginan menjadi seperti beliau Pak Rukyah. Kol bagus minum banyak kursi. Langsung keluar jinnya. Besok silakan hadir di Masjid Agung. Nanti insya Allah kebetulan saya juga sebagai sekretaris panitia. Monggo, mungkin Pak Indus Nindar mau ikut jadi perukyah, monggo ikut nanti. Pak Yarasmono, monggo ikut. Semuanya ikut monggo. Alhamdulillah yang terdaftar saat ini adalah kurang lebih 200 peserta. Insyaallah bisa dimulai jam 8. Monggo kalau mau ikut. Masyaallah hadirin rahimakumullah ikut. Jadi setelah kanjeng Nabi mendapatkan wahyu surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan An-Nas, maka setiap kali kanjeng Nabi mau tidur selalu membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas itu kan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan engkau yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Maka ketika kita mau tidur disunahkan untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baca surah Al-Falaq dan An-Nas itu kemudian tiupkan, usapkan kepada seluruh tubuh. Insya Allah tercegah dari semua penyakit, tercegah dari segala bahaya sihir,
tercegah dari bahaya-bahaya yang mungkin akan menyerang kita, dan insya Allah akan mudah dibangunkan ketika waktu subuh. Nah, ini makanya kalau yang sulit bangun subuh, baca itu sebelum itu. Wis diwai kena malah orang budal malah sudah diberikan kemudahan, malah kebablasan. Sekarang ini kan paling enak ya, mau pesan makanan, tekan tinggal di Gojek. Mau jadi masalah. Yang sering lihat status, yang lagi lihat HP, kelihatan itu di belakang itu, di luar itu, lagi lihat HP, lihat status biasanya. Lihat status tetangga langsung dirasakan di hati kita, hatinya masing-masing. Padahal tetangga itu bukan untuk menyinggung kita. Padahal tetangga itu hanya iseng pengen bikin status, tapi dirasa, si guyung-guyung pasti kerasa. Biasanya sering dulu status seponggo, nggak Bu? Halo, untuk menjaga supaya bisa bangun subuh. Ada Nabi tidur sambil berdiri. Oh ini, ada Nabi pimpinan kita tetap mempertahankan sholat subuh meskipun pulang dari berperang. Tetap mempertahankan supaya dapat melaksanakan sholat subuh. Kalau kita jangankan berperang, pulang dari mana itu sampai kemalaman, bangunan kesiangan, sok hujan, mendengarkan masjid bunyi tarhim, assalamualaikum, walaupun dekat itu gak hujan. Kira-kira di dekat Unidaya juga begitu. Sebentar ada jawaban. Kesana. Datang ya, rajin semua ya. Alhamdulillah. Kalau saudara saya sana gandeng gede gitu, gandeng kalau masjid, ya Allah, kan dia lewat dulu. Dan di sini tidak begitu. Masalah hadir rahimahullah, Kanjeng Nabi pulang dari perang, capek tidur sambil berdiri, Namanya orang capek sambil tidur dia cekrek. Melihat Kanjeng Nabi ngantuk berat seperti itu, sahabat berat tidak tega. Wahai Kanjeng Nabi, engkau istirahat saja. Sana sudah saya sediakan tempat untuk istirahat yang nyaman untuk panjenengan. Saya ganti yang jaga. Tidak beda jawab Kanjeng Nabi. Sudah kamu tidur di sana, biar saya yang jaga. Tidak Kanjeng Nabi. Saya adalah sahabat engkau pimpinan saya. Engkau harus istirahat dulu untuk memimpin lagi peperangan besok pagi. Saya berjanji Kanjeng Nabi, saya akan bangunkan engkau di saat waktu subuh nanti. Benar apa yang kau katakan? Benar Kanjeng Nabi, janji. Baiklah. Bahwa sahabat-sahabat kata Kanjeng Nabi, sahabat Bilal mau menggantikan saya untuk berjaga sampai nanti waktu subuh. Sahabat Bilal akan membangunkan kita semua. Nah kemudian sahabat Bilal menggantikan Kanjeng Nabi. Bilalah apa ya? Kebetulan kita. Kebetulan Allah Ta'ala pengen memang mensyariatkan segala sesuatu yang terjadi pada Kanjeng Nabi itu adalah ajaran kita. Seperti tadi, sholat berupa 2 rakaat dan berupa 4 rakaat menjadi 2 rakaat, mensyariatkan kita untuk supaya bagaimana caranya agar tetap bisa melanjutkan. Nah ini ketika sahabat Bilal menggantikan Kanjeng Nabi, tidak berangsur lama sahabat Bilal juga ketiduran sampailah matahari terbit. Yang bangun pertama siapa? Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi. Kaget. Kok sudah siang ya? Kayak apa ini? Dibangunkan Bilal. Ini kan gimana? Kok sudah siang ini? Sahabat Bilal kaget. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Kanjeng Nabi, saya tidak biasanya seperti ini. Sahabat Bilal itu terkenal dengan betah melek, betah berjaga. Bahkan 7 hari 7 malam tidak tidur. Itu sahabat Bilal betah. Yang pastinya kalau ingin berjaga, kuat berjaga, banyak-banyak Fatihah kepada sahabat Bilal. Yang sering kerja malam, Fatihah kepada sahabat Bilal. Insya Allah kuat melek. Tapi jangan terus-terusan, ya. Nanti sakit. Nah, saat itu sahabat Bilal pun minta maaf Kanjeng Nabi, tidak seperti biasanya kayak gini. Minta maaf. Baiklah, aku maafkan. Sekarang kumpulkan sahabat-sahabat. Nah, kemudian dikumpulkan sahabat-sahabat. Sudah kita sholat bersama, sholat subuh. Baru sepanjang sejarah Kanjeng Nabi sholat subuh kawanan yang baru. Usolli fardu subhi roknataini mustaqbal qiblat kawanan lillahi ta'ala. Nah, ini menjadi syariat bagi kita bahwa ketika kita bangun sampai jam berapapun, walaupun kesiangan, maka tetap wajib melaksanakan sholat subuh. Ternyata kita kan nggak, terus kawan wes gak laksanakannya sholat subuh, wes jam 8 Rapalan juga gitu kayak dulu. Oke, yuk bantar ya Bapak. Biasanya singgih sering melaksanakan itu. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita kesiangan, maka tetap melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai ditinggalkan, karena sebuah kewajiban. Tapi jangan sering dilakukan. Nanti jangan sengaja bangun kesiangan. Nah, itu tidak boleh, tetap berdosa. Makanya ketika sudah diadzan Allahu Akbar, udah diam, nggak malah beradzan apa namanya? Beradzan Allahu Akbar malah macam kemul. Nah ini. Jadi apa yang sudah disyariatkan, apa yang sudah terjadi pada Nabi, walaupun itu dalam keadaan lupa, walaupun itu berupa kesalahan, tetap disyariatkan sebagai pengajaran kepada kita, termasuk lupa tadi, termasuk apa namanya bangun kesiangan tadi. Masya tidak terasa 1 jam telah berlalu. Pada intinya adalah apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa yang sudah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, apa yang sudah menjadi ketetapan Kanjeng Nabi, mari kita ikuti bersama. Dengan tujuan apa? Kita diakui oleh umat beliau di yaumul qiyamah nanti kalau kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amma ba'du, baru pembukaan ayat tadi. Baru pembukaan. Berarti masih lama atau mau selesai nih? Masih lama. Sampai jam berapa Pak kira-kira? Jam 3. Jangan dulu, saya berdiri pengajian rakyat kursinya piye panitia balas mono kacau. Akhirnya nganti terus ya buta. Kalau ngantinya di kamar ya oke aja Pak. Masalah hadirin rahimahumullah sedikit tambahan. Jadi kalau dulu Kanjeng Nabi selalu menyampaikan, Kanjeng Nabi itu orang yang dapat menembus, satu-satunya orang yang dapat menembus dimensi ketuhanan. Paham ya? Paham dimensi, paham kan Pak? Paham ya? Insya Allah paham. Saya tanya, panjenengan yakin atau tidak bahwasanya Allah Ta'ala itu ada? Yakin atau tidak? Sing jawab sing jawab sing jawab kayak ke rumah enggak? Oh, ini suaranya nggak sampai keluar. Sampai. Panjenengan yakin atau
Panjenengan yakin atau tidak bahwa Nabi Muhammad itu ada? Yakin. Panjenengan yakin atau tidak bahwa siksa kubur itu ada? Yakin. Kalau tidak yakin, silahkan berangkat. Nanti akannya dipimpin oleh Pak Kiai Kusnedar. Nah, kok bisa sampai pada kita kata yakin ini kalau bukan orang yang luar biasa bahwa kalau yakutu bainal hajari, maka tidak akan bisa. 1444 tahun yang lalu, bahkan lebih, ya. Tahun penanggalan tahun Hijriah 1444 itu kan bukan pas Kanjeng Nabi lahir, tapi Kanjeng Nabi saat itu, bahkan lebih berarti. Kanjeng Nabi menyampaikan, tapi sampai juga pada kita, dan itu tertanam dalam hati kita keyakinan bahwa ketika diberikan anak, maka wajib baginya 3 perkara. Yang pertama adalah memberikan nama baik, yang kedua mendidiknya. Nah ini, yang berarti mendidiknya, kalau ada sih, yang berarti mendidiknya. Maka berangkatkan putra putri panjenengan yang menjadi kewajiban panjenengan. Berangkatkan ke TPQ, berangkatkan ke madrasah dunia, berangkatkan ke pondok pesantren. Jangan iman. Orang kadang-kadang imannya iman harta dan juga iman hubungan. Hubungan itu cuma berapa menit sih? Cuma berapa tahun sih? Yang akhir kekal selama-lamanya inilah yang perlu kita pikirkan. Orang yang mau memberangkatkan ke TPQ malah membiarkan anak-anaknya untuk bermain HP, membiarkan anak-anaknya untuk menonton TV. Terjadi juga di lapangan berbeda. Halo, ye, nah, bodoh dari malu juga begitu. Mari kita berangkatkan putra putri kita di TPQ, di madrasah dunia, bahkan di pondok pesantren. Hari ini pendidikan terbaik tidak sebaik di pondok pesantren. Kalau sekedar pendidikan formal, mohon maaf tidak mencela pendidikan formal. Kalau setelah pulang dari pendidikan formal kita datangkan, kita berangkatkan anak-anak kita ke TPQ ke masih mendingan. Tapi kalau kita biarkan hanya mementingkan pendidikan formal sampai se-ekskul ya Pak Ades. Santri saya itu ada sekolah sampai ekskul-ekskulnya, ngajinya budel, ngajinya sudah nggak berangkat karena masih mempertahankan ekskul. Padahal banyak cerita orang sukses karena ngajinya sukses, banyak cerita orang tidak sukses karena ngajinya tidak sukses, walaupun formalitasnya sekolah-sekolah formal sukses. Sukses dalam arti dapat menggapai kehidupan, dapat menghadapi kehidupan yang sudah dijalani. Artinya, mari kita berangkatkan putra putri kita ke TPQ, madrasah dunia, pondok pesantren. Hari ini mungkin ada beberapa pondok pesantren yang jika di persentase 100%, maka yang dulu hanyalah 1%. Kemarin kita dengar bersama ada satu pondok pesantren yang menganiaya, yang pengasuhnya juga mengambil santrinya. Memang sedikit miris, akan tetapi masih banyak dari 100% mungkin hanya 1% yang berbuat seperti itu. Itu kan paling nggak sampai. Maka mari demi mencapai cita-cita kita bersama untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mempunyai anak yang soleh-solehah, mari kita berangkatkan anak-anak kita pondok pesantren. Saya sendiri juga begitu, anak saya juga di pondok pesantren di Jawa sana. Makanya saya bisa bercerita soal rezeki, alhamdulillah semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan mulus. Tidak ada ceritanya orang berangkatkan pondok pesantren kalau yakin itu terus kekurangan, itu nggak ada ceritanya. Pasti justru bertambah ya, justru bertambah. Masyaallah, ini nampaknya sudah banyak yang pulang. Mulai kesel tadi.
mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai dari hari ini kita mesti banyak berubah, seperti berubahnya masa sebelum Kanjeng Nabi lahir hingga Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi sebelum lahir, akhlaknya orang-orang kafir Quraisy sangat tragis, sangat menyedihkan. Bahkan di dalam Khulasatul Yakin dikatakan, wanita, jika orang kafir Quraisy punya anak wanita langsung dikubur hidup-hidup. Hari ini alhamdulillah anaknya laki-laki pun syukur alhamdulillah, anaknya perempuan alhamdulillah. Maka mari di momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup penuh keberkahan, murah rezeki, panjang umur, dan semuanya barokah minat dunia ila yaumil qiyamah. Hadana wa iyyakum ajma'in. Sujudan wa tadabburan wa takhashuana wa ta'ammudan wa tammin tafsiran ya Allah ya rabbal alamin. Wa taj'alna awladana wa dhurriyyatana wa taramidana min ahli wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min syarri al-dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qala ta'ala fi majlisina tadabbaran wa fardah wa la hamma illa farajna wa la kana illa qadaita wa la kiflan illa rabbaita wa asrafta wa la hajatan min